Nah, kita melihat bahwa penggunaan dari in the afternoon sebenarnya adalah penggunaannya adalah I have a dental appointment in the morning, but I will be free in the afternoon. Tapi kalau sudah penggunaannya sudah memakai tanggal, maka kita udah pakai on the afternoon, bukan in the afternoon, karena udah on the afternoon dari tanggal berapa. Nah, terus penggunaannya in the past, in the future, bukan on. Kayak ya penggunaan on internet, on the radio, on the TV, on the internet, bukan pakai in. Maka penggunanya in the beginning, in the end, setiap orang kelihatannya tidak ramah pada awalnya, in the end, in the beginning, tapi in the end, pada akhirnya everyone made friends, berteman. In the way artinya menghalang jalan. Ya, in the way, dia tidak dapat parkir mobilnya di driveway, di jalan masuk mobil, karena ada mobil lain lagi in the way, lagi memblok menghadang jalan. Itu in the way, bukan on the way. Kalau on the way itu misalnya kamu dari pasar mau balik ke rumah, on the way kamu balik ke rumah, kamu beli barang di Alfamart, itu on the way. Jadi on the way itu artinya perjalanan sambilan kamu lagi jalan balik ke rumah, kamu on the way. On the way itu di tengah jalan tuh sambilan kamu beli barang sesuatu, kebetulan untuk bawa balik, kebetulan itu sengaja, itu on the way. Kalau in the way berarti menghalangi jalan, tapi kalau on the way pada perjalanan kita menuju satu tempat, itu on the way. Terus once in a while artinya kadang-kadang. Nah, jadi kadang-kadang kami makan di restoran Cina. In no time at all, tidak ada waktu sama sekali, berarti artinya sangat cepat, dengan waktu sangat singkat. George menyelesaikan tugasnya in no time at all, artinya dengan sangat cepat. In the meantime, artinya pada waktu yang sama atau sementara itu. Kami memulai sekolah beberapa minggu, tapi in the meantime, sementara itu kami dapat mengadakan perjalanan. In the middle, ya, di tengah jalan. Grace berdiri di tengah ruangan sedang mencari temannya. In the army. Nah, in the army artinya dalam ketentaraan. In the army force, dalam ketentaraan, dalam angkatan udara, angkatan laut, kita pakai in juga. Jadi saudara laki-laki itu lagi bergabung dalam TNI atau ketentaraan angkatan darat selama 10 tahun. In a row dalam barisan. Kami akan duduk dalam barisan ke-10 di aula. In the event that, jikalau artinya itu. In the event that you win the prize, jikalau kamu memenangkan hadiahnya, kamu akan diberitahukan dengan surat email itu. In case artinya kalau-kalau, aku akan memberikan kamu kunci ke rumah, jadi kamu akan harus memilikinya kalau-kalau aku tiba terlambat. Jadi in case itu bukan dalam koper. Case itu kan bisa koper artinya. Tapi kalau in case artinya kalau-kalau, jikalau. Misalnya saya beli lilin in case mati lampu. I bought candles in case power failure happened atau blacked out occurred. Ya. Nah, get in touch with artinya ya tetap berhubungan. Artinya sangat sulitlah untuk ya get in touch with Jenny. Artinya bisa kontak dia karena dia tuh bekerja sepanjang hari. Terus penggunaan kata on. Nah ya, kita lihat penggunaan kata on. Nah, on itu penggunaannya dari kata on, preposisinya berarti ya penggunaan dari preposisi kayak sama kayak above, tapi dia bersentuhan, kontak dengan objek. Jadi bersentuhan dia. Misalnya the records are on the table, rekamannya ada di meja. Penggunaan dari on the day, misalnya on Thursday, ada tanggalnya. Kalau tidak ada tanggal kan kita pakai in January, in 2020, nama tahun, nama bulan kita pakai in. On a bus, on a plane, on a trip, on a ship, on a bike. Nah, ya, it is too late to see Jane. She is already on the plane. Dia sudah terlambat. Dia sudah ada di pesawat. Aku datang ke sekolah pagi ini on the bus. Jadi penggunaan bus pakai by bus juga boleh. On the street. Nah, seperti yang tadi saya ngomong. Dia tinggal di jalan 16. Kalau ada tanggalnya, ada jalannya, kita pakai on. Tapi kalau nama jalan aja kita pakai in. Nama tempat satu wilayah besar kita pakai on, nama jalan. Ya, tapi kalau ada nomornya kita pakai at. Ya, jadi kalau nama jalan aja jalan 16
Jalan misalnya jalan Palangkaraya 1, Palangkaraya 2, Palangkaraya 3 tidak ada nomornya, nama jalan aja kita pakai on. Tapi kalau ada nomornya kita pakai at. Nah, terus ada at on the floor, di lantai. Nah, lantai tersebut bersentuhan kan, berarti kita pakai on. Dia tinggal di lantai 15. Nah, itu penggunaan ekspresi dari on. On time artinya tepat waktu, ya. Nah, meskipun cuaca buruk, pesawat kami berangkat on time, berarti tepat waktu. Kalau jam 8, berarti jam 8 berangkatnya. On the corner ada di sudut dari 2 jalan, itu pakai on the corner. On the sidewalk artinya di trotoar. Jangan berjalan di trotoar. Di jalannya, jalanlah di trotoar. Sidewalk itu di pinggir trotoarnya. Kalau on the street berarti di jalan yang tempat kendaraan berlalu lalang. On the way berarti en route, artinya ya kita dapat berhenti di toko pangan pada saat tengah perjalanan kita balik ke rumah. Nah, di kiri kanan kita pakai on. Di televisi, radio, internet kita pakai on juga. Di telepon juga pakai on. On the whole pas secara menyeluruh. On the other hand artinya namun. On sale artinya lagi obral. On foot berarti lagi berjalan pakai kaki. Nah, penggunaan preposition. Nah, at kalau seandainya ada nama jalan, ada nomor, kita pakai at. Penggunaan dari at, misalnya at home, at night, in the middle of the night, ya, at least, kurang-kurangnya kita tidak pernah ngomong in least, tapi at least, at once, artinya segera, at present, pada saat sekarang nih, at times, artinya kadang-kadang. Nah, penggunaan dari miscellaneous, penggunaan serba-serbi, miscellaneous itu serba-serbi, ungkapan serba-serbi dengan preposisi, misalnya on the beach, ya, di pantai. Nah, in place of, malahan atau sebagai ganti dari for the most part, terutama, in hopes of, dengan harapan, of course, tentu saja, off and on, artinya sebentar-sebentar, all of a sudden, artinya tiba-tiba, for good selamanya. Nah, ini adalah penggunaan dari preposisi, ya. Nah, nanti kita akan mengerjakan untuk yang bagian yang ini. Nah, kita lihat dari penggunaan preposisi yang di sini khusus berfokus pada at, in dengan on, yaitu prepositional phrase, frasa dari preposisi, kata yang bukan merupakan subjek atau predikat, tapi dia merupakan subjek objek. Nah, dan bukan merupakan subjek objek, tapi lebih dari satu kata. Preposisi adalah prepositions are words like at, in, or on, which are used with the nouns and are usually placed in front of the noun. Prepositional phrase is the phrase that are started, phrases that are started with preposition. For example, in the classroom on Saturday, at home in December. Prepositional phrase yang berfungsi sebagai adjective phrases. The preposition that have a function as an adjective. Prepositional phrase can function as an adjective phrase. That is the phrase that modifies a noun. For example, the book on the table is mine. Buku yang ada di meja itu adalah punya saya. Maka dia pakai the book on the table. The television on the room is expensive. Televisi yang ada di ruangan tersebut mahal. Ya. The student from America has been here for 2 weeks. Jadi from, on sale, seperti yang tadi kita bilang on sale bukan in sale, ya. Nah, itu penggunaan preposisi in, on, at. At is used to indicate one point of place, ya, di atau pada gedung, at the building, at the work, at studying spot, at someone's place. Misalnya, at the airport, at the cinema, at the corner, at home, at work, at a hotel, at a hospital, at my friend's, misalnya my friend's house, my friend's workshop, at the baker, at gyms, at the windows, at traffic lights, di tempat perhentian lampu merah. At juga digunakan untuk satu titik waktu, di satu titik waktu, sejumlah waktu dan umur. Misalnya at 5 o'clock, at 6:15, at this hour, at dawn, at midnight, at Christmas, at the moment, at the time of living. Itu penggunaan semua pakai at. Pada usia,
pada akhir pekan dan segala macam, ya. At the same time, at present, at the end of the show, at the beginning of the January. Terus at juga digunakan, at also is used to indicate one direction of destination. Itu distance, the rate of the price, the speed, the level of the speed, the temperature, and also the level of the sound. Penggunaan at yang menunjukkan arah tujuan, which indicates the direction of the destination. Misalnya run at, berjalan pada kecepatan berapa, shout at, berteriak pada, rush at, stare at, smile at, dan sebagainya. Ini adalah kata kerja yang diikuti dengan at, yaitu menunjukkan arah tujuan, mengarah pada siapa. Misalnya shoot at, menembak pada siapa, throw something at, melempar sesuatu pada siapa, berarti kan mengarahkan satu tujuan. Glance at, memandang sekilas pada siapa, nah kita pakai at. Terus penggunaan at juga untuk menunjukkan jarak. Misalnya at arm's length, at 5 meters, at 50, 80 meters. Lalu at juga menunjukkan tingkat harga. Misalnya at 40%, at half price, at 3,000 rupiah sekilo, seharga 3.000 rupiah sekilo. Ya, at 1,000 rupiah each, at a low price, at a fair price, at a good price, high price. Terus penggunaan at menunjukkan pada tingkat kecepatan. At 50, 60 miles per hour, 25 kilometers per an hour. Itu at speed, traveling at top speed, mengadakan perjalanan pada kecepatan cepat, mengemudi pada kecepatan cepat. Contohnya, at menunjukkan pada temperature, temperatur ya, yaitu suhu. Jadi at 100 degrees Celsius pada kecepatan 40 feet. Ya, contoh at menunjukkan pada tingkat suara, at full volume. Nah, at in juga digunakan untuk menyatakan suatu di dalam batas-batas suatu yang digunakan dalam nama negara, kota besar, lautan di dalamnya. Misalnya in the kitchen, in the garage, in the bathroom, in the park, in the pocket, in Asia, in the car, in the world, magazine, dan sebagainya. Nama negara Indonesia, Germany, Jakarta, nama kota, dalam samudra Pasifik, Atlantik, dalam mulutnya, mobilnya, ranjangnya, kolam renangnya. In juga dinyatakan untuk satu periode waktu atau panjang waktu. Pada bulan Februari 2004, in the winter, in the morning, afternoon, dan sebagainya. In juga dinyatakan dengan cara apa sesuatu dilakukan. Ya, in is also used to state with what method something is done. Misalnya speak in French, in a few words, do it in a secret, in public, in fun, write in ink, menulis dengan tinta, pensil, kode, pay in cash, talk in a soft voice. In juga digunakan untuk menunjukkan pekerjaan atau bidang studinya. Misalnya in the army, in the air force, in the navy, in the police. In business, in insurance, journalism, medicine, photography, politics, in plastic, paper, furniture, arts, and crafts. Nah, in juga digunakan untuk menunjukkan kondisi dalam kondisi apa? Dalam kondisi bahaya. In a hurry, in danger, dalam bahaya. Dalam keadaan terburu-buru, in tears, dalam air mata, in doubt, dalam keraguan, in bad health, dalam kesehatan yang buruk, in love, dalam keadaan jatuh cinta, in a mess, dalam keadaan kacau balau, in anger, dalam keadaan marah, in a rage, ya, dalam satu marahan berkobar-kobar, in difficulties, dalam kesulitan, in debt, ya, dalam keadaan berhutang, in happiness, dalam kebahagiaan, in poverty, dalam kemiskinan, in terror, dalam ketakutan, in jeopardy. In juga digunakan bagaimana seorang berpakaian. In is also used to state how someone have clothes. Misalnya in red, in black, in silk, in wool, in leather, in a fur coat, in long dress, in a blouse. Nah, dalam pakaian macam mana? On juga digunakan untuk menyatakan di atas atau pada. Misalnya on the grass, on the wall, on the table, on your nose, on the head, on page 1, on the second floor, sit on the chair, ride on the bicycle, lean on me, bersandar padaku. Nah, stand on one foot, berdiri pada satu kaki, kita juga pakai on.
On juga digunakan untuk menyatakan naik kendaraan umum yang besar atau menyatakan perjalanan, misalnya on the plane, on the bus, on the train, on foot, on horseback, on a journey, on a trip, on my way, on a tour, on a cruise, on holiday, on a safari. On digunakan sebagai objek pronoun untuk menyatakan seorang membawa sesuatu, misalnya have you got any money on you? Drinks are on me, aku yang traktir, aku yang bayarin, berarti drinks are on me. On juga digunakan menyatakan mengenai hari dan tanggal. On are also used to state about the date and the day. Misalnya on Sundays, on September 23rd, ada tanggalnya, ada bulannya. Kalau nama bulan aja kita pakai in. On the 1st of October, sebenarnya September 23rd itu sama dengan on the 23rd of September, itu sama. Sama seperti yang on the 1st of October. Nah, itu sama tuh. Atau kamu mau ngomong on October ya 1st, bisa juga. Kalau dia taruh belakang, bilangan bertingkatnya kita hilang idenya. The morning of Wednesday, on his birthday, on Christmas, on holiday, on this occasion, on any day. Penggunaan dari hari dan tanggal, on the day of the murder, ya kita pakai on juga. On juga dinyatakan. On is also used to state about right after, segera setelah. We can also use upon to replace on. Just notice that on is used before the verb ing and noun. Misalnya on atau upon. Upon itu adalah berasalnya up on. Upon itu artinya dengan on itu sama. Jadi upon atau on arrival kan ada juga kata once upon a time. Nah, upon itu once upon a time artinya pernah suatu ketika. Jadi on arrival, I took a taxi. Pada keadaan ketibaan, pada ketibaan atau kesampaian, ya, ketibaan dari satu tempat, aku naik taksi. On thinking about the idea, pada saat berpikir mengenai gagasan tersebut, I felt uncomfortable. Aku merasa tidak nyaman. On juga digunakan. On is also used to state about a topic concerning something in details. If it is only at a glance, tidak mendalam, hanya sekilas. Use about, misalnya a book on grammar, sebuah buku mengenai grammar, a lecture, an essay on economics, sebuah kuliah pada ilmu ekonomi. To speak on the history of Indonesia, berbicara atau menulis pada sejarah dari Indonesia. To lecture on a literature, memberi kuliah pada literatur. On is also to state about an activity and a circumstance. Misalnya on sale, on special offer, on business, on purpose, on leave, on strike, on diet, on fire. Jadi yang seperti tadi saya ngomong, on sale itu adalah untuk obral, on special offer untuk menyatakan satu kegiatan, keadaan kita coba on. On is also used to state about the proximity with. Ya, nah keadaan yang dekat dengan apa? The house on the coast, a village on the border, sebuah desa di perbatasan, sebuah rumah berada di pantai, sebuah apartemen di Jalan Sudirman. Kita juga pakai on, yang menyatakan dekat dengan. On is also used to state about the telephone that can be contacted, that can be called. Misalnya call me on. Nah kalau orang Amerika pakai at, kalau orang Inggris pakai on atau at. Nah, on is also used to state by what something is done. Dengan apa sesuatu dilakukan. Play a tune on the piano, speak on the phone, on the radio, broadcast on the TV, hear it on the radio. Nah, on is used to state that it is not supported by or live from. Live on vegetables, hidup dengan makan sayur, live on one's pension, hidup dengan tabungan pensiun seseorang. Live on medicine, hidup dengan bergantung pada obat-obatan. Live on a low salary, hidup dengan gaji yang rendah. Manage on a low salary, ya. Mengelola dengan gaji yang rendah. Run on petrol gas, ya. Berjalan pada, ya, berjalan dengan menggunakan bahan bakar gas.
Nah, lalu yang bagian 12 nih on-nya digunakan untuk menyatakan arah, menuju ke arah mana. Misalnya on my left, menuju ke arah kiri, on the right, menuju ke kanan, march on the city, arak-arakan di kota, on an attack on him, sebuah serangan menuju ke arahnya. On juga digunakan menyatakan sesuatu yang berulang-ulang, suffer disaster, on disaster, menderita, suffer itu sebenarnya from, itu harus suffer from disaster, on disaster, artinya menderita bencana demi bencana, defeat on defeat, kekalahan demi kekalahan, illness on illness, penyakit demi penyakit, loss on loss, kalah demi kekalahan dan kalah lagi artinya. Jadi on untuk menyatakan berulang-ulang. On juga digunakan untuk menyatakan seseorang adalah anggota dari satu kelompok. How many people are on the committee? Berapa orang yang ada dalam panitia? Have you ever served on the jury? Telahkah kamu pernah mengabdi atau mengabdi atau menjalankan tugas sebagai juri? Nah, ini adalah berikut adalah penggunaan dari prepositionnya. Nah, prepositionnya nanti kita akan kerjakan, misalnya contoh nomor 1, ya, at what age did you get married? Nah, makanya kita jawab 8:30. Maka penggunaannya di sini adalah sudah penggunaan dari kata-katanya, ya. Nah, demikian penjelasan untuk preposition.